Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Opilia Resto Aninda dalam sesi sharing 10 menit menyandingkan ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Yeay, akhirnya ketemu lagi. Apa kabar semuanya yang menyaksikan atau yang melihat video ini? Semoga kalian semuanya baik-baik aja, sehat selalu dalam keadaan hangat. Karena seperti yang tadi sudah Opi lihat atau perlihatkan di awal, bahwa di Hanover sendiri atau di tempat Opi sekarang sedang bertumpuk butiran-butiran salju. Sudah 2 hari turun secara deras, sampai-sampai jalanan dihentikan atau sistem transportasi sampai dihentikan dan jalanan sampai ditutup karena saking licinnya jalanan ini akibat turunnya salju secara deras. Nah, karena topik salju ini sedang ada di headline news di paling depan koran, tiba-tiba Opi kepikiran nih, pernah nggak sih salju ini dimention atau disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, habis itu karena pertanyaan ini akhirnya cari deh, searching deh. Ternyata beberapa tahun terakhir ke belakang pernah ada satu diskusi tentang ini, dan sampai orang-orang non-believers atau yang bukan muslim ini, mereka mempertanyakan kenapa sih salju nggak disebutin di dalam Quran. Apakah karena salju itu miliknya orang-orang timur salju apakah karena Quran itu miliknya orang-orang timur tengah jadinya nggak disebutkan di dalam Al-Quran, atau misalkan karena ada alasan tertentu gitu. Sampai-sampai ada yang bilang berarti Quran nggak komplit dong karena nggak nyebutin satu kata salju ini gitu. Padahal kan katanya misalnya Al-Quran menyebutkan segala ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah kita sebagai muslim tuh harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah gimana cara menjawabnya? Kita harus menjawab ya nggak bisa gitu juga dong gitu ya, maksudnya masa dengan karena nggak ada kata salju di dalam Al-Quran kita bilang Al-Quran nggak komplit? Nggak bisa kayak gitu dong. Sementara Al-Quran sendiri telah menyajikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang dimana ketika orang-orang baru tahu atau baru menggalinya ribuan tahun kemudian dan baru menemukan, oh ini loh yang dimaksudkan dengan yang dimaksud oleh Al-Quran atau yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Qurannya. Seperti misalnya contohnya yang lautan itu, lautan asin dan tawar yang bersatu. Nah yang seperti itu kan masa dengan cuma gara-gara gak ada kata salju di dalam Al-Quran kita bilang Al-Quran itu gak komplit? Gak bisa kayak gitu. Itu alasan pertamanya. Alasan keduanya, ada kok Allah menyebutkan tentang situasi di mana hujan yang turun dari langit itu bukan bentuk air tapi bentuk padatan, bentuk butiran es. Apa sih ayatnya? Nah, di sini udah kelihatan kan ya, Opi sedang membuka Al-Quran. Nah, Quran ini suratnya surat An-Nur ayat 43. Opi bacain artinya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Panjang, satu ayat yang panjang, di mana di sini juga ada ilmu pengetahuan bahwa hujan itu berasal dari awan yang bergerak perlahan berkumpul
hingga akhirnya menurunkan hujan atau menurunkan butiran-butiran es ini. Nah, di sini kita udah bisa oh iya ya Allah juga nyebutin itu. Hanya saja, kenapa sih Allah nyebutinnya butiran es? Kenapa Allah nggak nyebutin salju? Kenapa nggak menyebutkan as-salju? Bahasa Arabnya itu as-salju. Kenapa nggak nyebutin kata itu di dalam Quran? Karena pada saat Quran diturunkan sendiri, kan Quran diturunkan kepada orang-orang Arab ya. Nah, orang Arab sendiri mereka asing dengan salju karena di sana tidak turun salju. Jadi maka Allah menurunkannya dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang-orang di sana. Itu wallahu alam sebenarnya, tapi logikanya seperti itu. Maka yang adanya adalah butiran-butiran es ini atau butiran-butiran air yang membeku yang turun dari langit. Dan sebenarnya kata butiran-butiran es ini dan juga salju atau hail, bahasa Inggrisnya itu hail and snow, itu punya struktur atau punya form awal yang sama, yaitu air yang ada di atas awan yang turun dalam bentukan padatan karena suhu yang ada di awan sendiri sedang kecil atau sedang dingin, atau di atmosfer sendiri situasinya itu sedang dingin, sehingga mereka membeku membentuk partikel kristal yang akhirnya turun ke buminya dalam bentuk padatan. Nah, perbedaan antara snow dan hail sendiri, Opi sampai cari tahu apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya gitu kan ya. Ternyata perbedaannya cuma kalau snow, kalau salju sendiri ketika dia turun, dia langsung turun dalam bentuk partikel itu, dalam bentuk partikel kristal heksagonal yang lembut, yang soft katanya disebutkan, sehingga turun ke bumi. Dan di datarannya sendiri sedang situasinya dingin juga, makanya turunnya kan sedang winter gitu kan. Nah, kalau hail sendiri dia bisa turun kalau di sini kalau di sini sendiri pernah ada hail tuh bulan-bulanan mau masuk ke musim semi. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kadang sering ya turun hujan es kayak gitu. Nah, itu tuh dalam keadaan ketika anginnya besar dan situasi di atmosfernya sedang buruk. Jadi ada petir, lintaran halilintar dan lain-lain, sedang badai. Nah, partikel padatan es atau bekuan air yang ada turun dari awan ini ketika di langit, ketika di atmosfer ini, dia terdorong kembali oleh awan ke atas sehingga dia akan bertemu dengan partikel lain, bertumpuk, akhirnya membentuk sebuah bulatan atau sebuah butiran, dan bisa menjadi bulatan yang berdiameter besar. Baru ketika sudah berat dia turun ke bumi. Nah, itu bedanya antara hail yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan salju yang kita tahu gitu ya, ada di musim semi, di musim dingin. Jadi keduanya adalah sebuah hal yang sama, hanya saja ketika turun di bumi ke situasi yang ada di sekitarnya itu berbeda. Jadi itulah gambaran salju atau gambaran partikel es yang turun ke bumi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi salju tuh disebutin di dalam Al-Quran hanya indirectly atau enggak langsung, karena untuk saat itu ketika Quran diturunkan, orang-orangnya harus bisa membayangkan dong, sehingga Quran itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan ingat, atau kalau misalnya ada yang masih bertanya gitu ya, tetap aja Islam tuh nggak nyebutin salju gitu, nggak, tetap masih kekeh gitu ya dengan pendapatnya, mungkin bisa nyari lagi bahwa sumber Islam itu kan nggak hanya Al-Quran, ada juga sunnah, ada juga hadis yang Rasulullah sampaikan. Nah, ada satu hadis yang berkaitan dengan penyebutan salju oleh Rasulullah SAW. Hadis itu adalah
hadis dari Muslim, ya hadis dari Bukhari dan Muslim. Dia Rasulullah SAW memohonkan sebuah doa di depan seorang jenazah. Rasulullah berdoa, "Oh Allah, wash him with water, snow, and hail." Ya Allah, bersihkanlah beliau atau bersihkanlah jenazah ini dengan air, salju, dan butiran es. Jadi Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri menyebutkan adanya salju gitu. Jadi di sini salju sendiri sudah dikenal gitu oleh orang-orang Muslim, oleh Rasulullah sendiri di zaman dahulu seperti itu. Jadi nggak harus ragu lagi atau cuma gara-gara salju gitu ya kita meragukan adanya kebesaran ilmu pengetahuan di dalam Islam. Ya, segitu aja sharing dari Opilia kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam sharing-sharing ilmu pengetahuan dan Al-Quran yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.